Assalamualaikum nak, kembali lagi di pembelajaran hari ini. Kesempatan kali ini kita akan membahas bab 7 tentang profil perusahaan di subbab B, yaitu struktur perusahaan. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas juga di bab 7, yaitu di subbab A tentang profil perusahaan itu sendiri. Nah, di sini ada gambar struktur organisasi perusahaan. Ini adalah bagian-bagian dari struktur organisasi perusahaan. Bisa kalian lihat, bisa kalian pahami dulu sebelum akhirnya kita ke penjelasannya tentang struktur perusahaan itu sendiri gitu. Jadi kalau struktur perusahaan ini lebih ke bagian-bagian pekerjaan-pekerjaan dari atasan sampai dengan bawahan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih struktur perusahaan itu sendiri. Nah, struktur perusahaan menurut Robbins tahun 2007, struktur perusahaan yaitu penentu pembagian dan pengelompokan pekerjaan secara formal. Nah, menurut Wagner dan Hollenbeck tahun 1995, struktur perusahaan yaitu jaringan yang relatif stabil dari hubungan antar personal. Nah, berdasarkan kedua teori tersebut, struktur perusahaan adalah sebuah garis hierarki yang ada dan berlaku pada perusahaan yang menggambarkan berbagai macam tingkatan posisi yang ada di perusahaan tersebut. Nah, jadi sebenarnya struktur perusahaan ini dapat kita definisikan sebagai salah satu kerangka atau pola tetap mengenai hubungan antara tiap bagian, fungsi, serta posisi yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam suatu perusahaan agar dapat berjalan dengan baik tanpa adanya tumpang tindih. Nah, jadi dari struktur perusahaan ini lebih menjelaskan tentang fungsi, bagian, dan kedudukan dari atasan sampai dengan bawahan atau karyawan gitu. Selanjutnya kita akan membahas nih prinsip dalam desain struktur perusahaan. Nah, prinsip dalam desain struktur perusahaan ini terdiri dari 7. Yang pertama itu spesialisasi pekerjaan, yang kedua itu departemenisasi, yang ketiga itu rantai komando, yang keempat itu rentang pengawasan, yang kelima itu sentralisasi dan desentralisasi, dan yang ketujuh adalah formalisasi. Baik, akan kita bahas satu-satu di slide selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah struktur dan proses yang ketujuh. Oke, kita akan bahas satu-satu di slide selanjutnya. Yang pertama itu kita akan membahas tentang spesialisasi pekerjaan. Nah, spesialisasi adalah pembagian kerja berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus atau pembagian tugas berdasarkan skill yang dimiliki individu dalam suatu organisasi. Nah, spesialisasi pekerjaan ini meningkatkan produktivitas dan efisiensi pekerjaan karena seseorang bekerja sesuai dengan keahlian dan skillnya gitu, dan dilakukan berulang setiap harinya. Jadi dia sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan itu. Nah, spesialisasi pekerjaan ini juga membuat karyawan dalam satu tim saling bertukar pengalaman dan skill gitu, membuat karyawan itu lebih mendalami lagi skill atau keahlian yang dia miliki. Nah, selanjutnya itu adalah departemenisasi. Departemenisasi adalah aktivitas untuk menyusun satuan-satuan perusahaan yang diberikan bidang kerja tertentu dan fungsi tertentu. Nah, tugas dapat dikelompokkan berdasarkan produk yang dihasilkan sebuah perusahaan. Nah, jadi kalau departemenisasi ini lebih ke menyusun satuan-satuan fungsi. Jadi departemen ini dia memiliki fungsi-fungsinya tersendiri. Nah, departemenisasi ini hadir karena adanya spesialisasi pekerjaan gitu. Misalnya ada departemenisasi, ada departemen keuangan, departemen pemasaran, departemen produksi dan sebagainya gitu. Nah, biasanya departemenisasi ini ada yang namanya country manager. Nah, country manager ini yang biasanya mengawasi pelaksanaan dari fungsi departemen itu sendiri berjalan dengan baik atau tidak. Selanjutnya kita akan membahas prinsip dari rantai komando. Nah, prinsip dari rantai komando ini adalah rantai komando ini memiliki 2 unsur penting. Yang pertama itu ada otoritas.
Otoritas itu adalah hak yang melekat pada posisi manajerial. Yang kedua itu kesatuan perintah, yaitu setiap karyawan mematuhi perintah dari manajer sehingga karyawan merasa memiliki tanggung jawab. Nah, jadi sebenarnya rantai komando ini adalah garis wewenang yang tanpa putus dan membentang dari puncak organisasi sampai ke bawah. Nah, maksudnya puncak organisasi sampai ke bawah ini adalah dari CEO atau direktur sampai dengan ke karyawan. Jadi tanggung jawabnya ya udah jelas gitu. Si tanggung jawabnya jelas, tanggung jawabnya jelas, bertanggung jawab kepada siapa dan yang menjalankan tanggung jawab itu siapa gitu. Nah, selanjutnya ada rentang pengawasan. Nah, biasanya rentang pengawasan ini adalah prinsip yang menjelaskan jumlah bawahan yang dapat dikelola secara efisien dan efektif oleh seorang manajer. Nah, dengan adanya rentang pengawasan ini membuat manajer lebih mudah dalam mengawasi bawahannya dan dapat memberikan feedback dari hasil kinerja karyawannya. Kenapa seperti itu? Karena dengan adanya rentang pengawasan ini manajer tahu nih berapa jumlah karyawan yang dapat diawasi seperti itu, sehingga kalau dia mengetahui jumlah karyawannya berapa yang akhirnya bisa dia awasi, dia akan lebih mudah memberikan feedback dari hasil kinerja karyawannya. Kalau misalnya karyawannya itu memiliki kinerja yang baik, maka dia akan memberikan apresiasi seperti reward, penghargaan atau kenaikan gaji atau bonus. Tapi kalau misalnya kinerja karyawannya buruk, ia akan diberikan treatment atau pelatihan atau teguran gitu. Nah, kita akan membahas prinsip desain struktur perusahaan yang selanjutnya, yaitu yang selanjutnya adalah sentralisasi. Nah, sentralisasi ini adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur perusahaan. Nah, jadi kalau sentralisasi ini sifatnya lebih terpusat ada di satu puncak organisasi, misalnya di satu manajemen kearsipan gitu. Nah, sentralisasi ini sebagai proses membuat keputusan dapat pada beberapa jabatan di perusahaan. Nah, kalau sentralisasi misalnya nih di dalam suatu organisasi ada manajemen kearsipan. Nah, setiap divisi-divisi, misalnya ada divisi keuangan, divisi pemasaran, divisi pengadaan barang dan jasa, divisi produksi, dia tidak boleh mengurusi sistem kearsipannya sendiri. Jadi sistem kearsipannya langsung diurusi oleh bagian atau manajer kearsipan gitu. Jadi nggak boleh mengurusi bagian kearsipannya sendiri. Nah, kalau desentralisasi ini lebih ke pengalihan tanggung jawab dan wewenang dalam mengambil keputusan dari kantor pusat kepada orang yang berlokasi terdekat dari situasi yang membutuhkan perhatian gitu. Nah, kalau misal tadi sentralisasi kan terpusat, kalau ini lebih terbagi. Misalnya tadi contohnya desentralisasi ini pusat kearsipannya cuma satu nih di manajemen kearsipan pusat. Nah, tapi kalau di desentralisasi ini setiap divisi atau setiap manajemen misalnya ada divisi keuangan, divisi produksi barang dan jasa, divisi produksi, dia boleh mengurusi sistem kearsipannya sendiri di divisinya, kecuali memang ada surat penting yang langsung berurusan dengan perusahaan, itu boleh diserahkan ke kearsipan pusat gitu. Nah, desentralisasi ini lebih mudah dalam pengambilan keputusan karena banyak orang yang terlibat di dalam pekerjaannya gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip formalisasi. Nah, prinsip formalisasi ini didefinisikan sebagai dokumen tertulis yang mengidentifikasi dan menjelaskan pekerjaan dalam tugas, tanggung jawab, kondisi, dan spesifikasi pekerjaan. Nah, kalau formalisasi ini lebih ke sejauh mana pekerjaan di dalam organisasi dapat dibakukan. Yang terakhir dari prinsip desain struktur perusahaan adalah struktur dan proses. Nah, ini lebih ke perilaku perusahaannya dalam menggunakan teori, metode, dan prinsip-prinsip dari berbagai disiplin ilmu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan struktur perusahaan. Yang pertama itu ada strategi. Nah, struktur organisasi adalah salah satu sarana yang digunakan manajemen untuk mencapai sasarannya. Karena sasaran diturunkan dari strategi organisasi, maka logis kalau strategi dan struktur harus berkaitan erat. Lebih tepatnya struktur harus mengikuti strategi. Nah, ukuran adalah besar
suatu organisasi yang terlihat dari jumlah dalam organisasi tersebut. Kalau teknologi organisasi adalah dasar dari substansi produksi, termasuk teknik dan cara yang digunakan untuk mengubah input menjadi output organisasi. Nah, yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan ini mencakup seluruh elemen di luar lingkungan organisasi. Elemen kunci mencakup industri, pemerintah, pelanggan, pemasok, dan komunitas finansial. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi struktur perusahaan. Nah, fungsi struktur perusahaan ini terdiri dari 3. Yang pertama itu kejelasan tanggung jawab. Nah, struktur organisasi memberikan gambaran yang jelas tentang pertanggungjawaban kepada atasan yang telah memberikan wewenang, karena pelaksanaan dari wewenang tersebut harus dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya adalah kejelasan kedudukan. Nah, struktur organisasi membuat jelas kedudukan seseorang dalam organisasi, sehingga akan memudahkan dalam melakukan koordinasi. Nah, selanjutnya adalah kejelasan uraian tugas. Struktur organisasi menguraikan dengan jelas tugas apa untuk siapa, sehingga sangat membantu atasan atau pimpinan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas komponen struktur perusahaan. Nah, komponen struktur perusahaan yang pertama adalah CEO. Nah, CEO ini merupakan jabatan tertinggi dari suatu organisasi yang memberikan arahan dan tujuan dari organisasi. Yang kedua, direksi. Nah, direksi ini biasanya berhubungan langsung dengan CEO, direktur keuangan. Nah, direksi ini adalah berhubungan langsung dengan CEO, misalnya ada direktur utama. Nah, terus ada juga direktur keuangan yang bertugas mengawasi operasional keuangan perusahaan, ada direksi personalia yang mengawasi kinerja sumber daya organisasi. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, ada manajer. Nah, manajer ini tugas utamanya adalah mengintegrasikan berbagai variabel seperti pengarahan, koneksi, seleksi, komunikasi, dan pelatihan. Nah, selanjutnya ada administrasi dan gudang. Nah, tugas dan fungsinya untuk mengecek seluruh transaksi perusahaan yang berhubungan dengan pihak lain, pembukuan, laporan, dan penerimaan dan pengeluaran. Selanjutnya ada divisi regional. Tugas dan fungsinya adalah menjalankan kebijakan dan prosedur dari kantor pusat. Nah, untuk pembelajaran kali ini dari Ibu cukup sekian. Silahkan kalian tambah wawasan kalian dengan membaca buku yang kalian miliki atau dari sumber lain. Dari Ibu cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.